nama saya Lastuti, NIM 1914080025, jurusan Tadris IPA Fisika A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Baiklah, di sini saya akan mereview materi metodologi penelitian tentang komponen pada bab 4. Penelitian deskriptif data dan hasil penelitian serta contoh, yang mana merupakan gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Deskriptif data berisikan serangkaian data yang berhasil dikumpulkan, baik data pendukung seperti latar belakang, lembaga atau intensi yang diteliti, struktur organisasi yang sebagainya, dan sebagainya, serta data utama yang dapat diperlakukan untuk pengujian hipotesis. Adapun bagian dari hasil data deskriptif hasil penelitian itu ada 4. Yang pertama yaitu PTK, yang mana hasil deskriptifnya yaitu deskriptif lokasi penelitian, yang mana contohnya sejarah umum berdirinya SD Negeri 1 Sumber Agung. SD Negeri 1 Sumber Agung berdiri pada tahun 1960, terletak di Desa Sumber Agung, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Visi misi SDN Negeri 1 Sumber Agung dan data di SDN Negeri 1 Sumber Agung. Yang kedua, deskriptif data hasil penelitian, yang mana penelitian tindakan ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4B SD Negeri 1 Sumber Agung, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Yang kedua yaitu korelasi. Hasil pembahasan pada penelitian korelasi yaitu analisis statis deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data hasil penggunaan pembelajaran daring dan minat belajar fisika peserta didik SMA Negeri 15 Wajo yang berjumlah 136 peserta didik yang dianalisis dengan menggunakan bantuan program pengelolaan data Microsoft Excel 2016. Adapun analisis inferensialnya yaitu analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu untuk mencari hubungan antara pengguna pembelajaran dengan minat belajar peserta didik. Untuk pembahasannya, berdasarkan hasil penelitian dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa dari 136 peserta didik SMA Negeri 15 Wajo menunjukkan bahwa tingkat penggunaan pembelajaran daring memiliki nilai tertinggi dengan presentasi 29%, yaitu sebanyak 39 dari 136 peserta didik. Yang ketiga yaitu penelitian kepustakaan. Untuk hasilnya yaitu model pembelajaran problem basic learning mengajak siswa secara langsung aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Proses pembelajaran ini ditandai dengan adanya masalah atau dapat dimunculkan oleh siswa maupun guru. Kemudian, siswa memperdalam pengetahuan tentang apa yang diketahui dan bagaimana untuk pemecahan masalah secara berkelompok. Untuk pembahasannya yaitu penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan di mana peneliti tidak diterjun langsung ke lapangan. Dalam hal ini sekolah untuk mengelola sumber data yang hendak dikaji, tetapi melakukan penelitian dengan cara mengkaji hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah model pembelajaran problem basic learning dan variabel terikat berupa kemampuan berpikir siswa kritis siswa. Yang keempat yaitu penelitian eksperimen. Hasil dan pembahasan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kegerakan magnet rendam. Yang kedua, hasil pengukuran koefisien rendaman magnet medium yang bergerak berdiameter dalam pipa aluminium dengan metode analisis menggunakan Mansion detektor dan metode analisis video. Yang ketiga, penggunaan koefisien rendaman magnetik
medium yang bergerak diameter dalam pipa menggunakan metode detektor dan metode analisis video. Yang keempat, hasil pengukuran perbandingan nilai koefisien rendaman magnet neodymium yang bergerak di dalam pipa aluminium dengan metode analisis menggunakan Meson detektor dengan metode analisis video. Pembahasan yang kedua yaitu hasil penelitian untuk setiap tahap metode penelitian R&D. Yang pertama yaitu metode penelitian dan pengembangan. Menurut Sugiono, yang pertama yaitu potensi dan masalah pengumpulan masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga desain produk, yang keempat validasi desain, yang kelima yaitu revisi desain, yang keenam revisi uji coba, yang ketujuh revisi produk, yang kedelapan produksi masalah. Sedangkan menurut Brock dan Gall, yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan data, yang kedua planning, yang ketiga pengembangan draft, yang keempat uji coba awal, yang kelima revisi hasil uji, yang keenam uji lapangan produk utama, yang ketujuh revisi produk, yang kedelapan uji kelayakan, yang kesembilan revisi produk final, yang ke-10 destinasi dan implementasi. Sedangkan menurut model 5 tahap, yaitu yang tahap pertama pendahuluan, tahap kedua pengembangan, tahap ketiga validasi, tahap keempat uji efektivitas, yang kelima uji diseminasi. Adapun jenis-jenis penelitian yang menurut kognitif model yaitu model konseptual sebagai dasar penalaran dan persepsi belajar induktif, pembuatan keputusan, perencanaan. Sedangkan menurut normatif model, yaitu menggambarkan fungsi sertifikasi yang diinginkan. Menurut model deskriptif model, yaitu mendeskripsikan satu proses baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan terakhir, menurut function model, yaitu menggambarkan hubungan fungsional antar variabel secara kualitatif maupun kuantitatif. Pembahasan yang ketiga yaitu analisis data penelitian. Yang pertama, eksperimen. Data yang terkumpul pada penelitian eksperimen ini tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati. Oleh karena itu, analisis data adalah untuk memberikan arti, makna, dan nilai yang terkandung di dalam data. Contohnya, pengaruh pendekatan kontekstual terhadap kemampuan koneksi dan pemecahan masalah matematika siswa sekolah dasar pada materi keliling dan luas persegi panjang dan segitiga. Yang kedua yaitu PTK, teknik analisis data. Pada penelitian PTK yaitu mengidentifikasi tema, membuat kode hasil survei, mengajukan pertanyaan kunci, menetapkan secara visual, analisis faktor, menyediakan hasil temuan, mengemukakan apa yang belum ditemukan. Yang ketiga yaitu penelitian mix. Metode ini terfokus pengumpulan dan analisis data kualitatif dan kuantitatif yang dipadukan. Oleh karena itu, penelitian ini campuran terdiri dari penggabungan, perpaduan, hubungan, dan kelengkapan dari keduanya. Yang terakhir yaitu penelitian deskriptif, merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi dan fenomena yang sedang diteliti, sehingga metode penelitian ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya sehingga menjawab apa peristiwa atau apa fenomena yang terjadi. Yang keempat yaitu pembahasan penelitian dengan contoh. Untuk pembahasan merupakan evaluasi metode dan hasil penelitian untuk membantu pembaca memahami hasil penelitian dan bagaimana penggunaannya. Untuk contoh dapat dilihat pada tabel. Dari tabel tersebut tampak bahwa deskriptif yang bagian pembahasan hasil yang benar-benar lengkap sesuai dengan tuntutan keseluruhan unsur yang harus ada pada bagian pembahasan hasil tidak ada atau jumlah 0%.
Ini berarti tidak ada skripsi mahasiswa yang lengkap kandungan unsur pembahasan hasilnya. Dengan kalimat lain, tidak ada skripsi pembahasan yang lengkap unsur-unsur pembahasan hasil penelitiannya. Untuk bagian-bagian pembahasan yaitu yang pertama, tinjauan tentang hasil-hasil penelitian yang penting. Yang kedua, pertimbangan mengenai hasil-hasil penelitian yang ditinjau. Yang ketiga, implikasi-implikasi mengenai studi tentang teori baru ini, kecuali dalam studi terapan yang murni. Yang keempat, pengamatan yang cerdas tentang hasil-hasil penelitian yang tidak berhasil. Yang kelima, keterbatasan penelitian memungkinkan validasi atau pengendalian sesuai hasil-hasil penelitian. Yang keenam, saran-saran untuk penelitian lebih lanjut. Yang terakhir yaitu implikasi-implikasi penelitian bagian bidang profesional atau bidang-bidang terapan, atau boleh ada, boleh tidak. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian. Yang dimaksud dengan keterbatasan penelitian adalah setiap penelitian pasti ada keterbatasan yang menjadi kekurangan dalam penelitian. Oleh sebab itu, penelitian harus mencakup keterbatasan-keterbatasan apa saja atau kendala apa saja yang menjadi bagian dari penelitian tersebut. Adapun contoh dari keterbatasan dalam penelitian, yang pertama yaitu jumlah responden tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua yaitu tidak terfokusnya objek penelitian dengan objek yang diteliti. Yang terakhir yaitu perbedaan pemikiran atau tanggapan serta pemahaman. Cukup sekian penjelasan saya tentang komponen bab 4. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.